Ada satu nama yang tak banyak dikisahkan dalam Al-Quran, sebuah nama yang tidak dipenuhi dengan kisah mukjizat besar atau peristiwa gemilang yang meledak di jagat sejarah. Namun nama itu hadir, tenang, namun menyimpan makna mendalam. Zulkifli alaihi salam. Allah Ta'ala hanya menyebutkannya 2 kali dalam Al-Quran. Namun 2 ayat itu cukup untuk menunjukkan betapa agungnya kedudukan beliau di sisi Allah. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Ayat-ayat ini walaupun singkat, bukan hanya menyebut nama, tapi mengangkat martabat. Allah menyebut beliau bersama para nabi besar dan memujinya dengan 2 sifat agung, kesabaran dan kebaikan. 2 sifat yang mungkin paling sulit dijaga oleh manusia, namun Zulkifli menjaganya seumur hidup. Dikisahkan Zulkifli adalah putra dari Nabi Ayub alaihi salam dan Siti Rahmah. Ketika ayahnya diuji dengan sakit dan kehilangan, hampir seluruh anak-anak mereka wafat. Hanya 1 anak yang selamat, dialah Bashar, yang kelak dikenal sebagai Zulkifli. Nama Bashar berasal dari akar kata yang berarti manusia dan juga disandingkan dengan kesabaran, karena sejak kecil Bashar tumbuh dengan ujian dan ujian. Namun dari ujian itulah muncul keistimewaan, seperti emas yang dimurnikan dalam api. Jiwa Zulkifli dibentuk dalam kesulitan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana ayahnya, seorang nabi, diuji dengan kemiskinan, sakit, dan ditinggalkan orang-orang yang dahulu memujanya. Tapi tak sekalipun Nabi Ayub mengeluh. Itulah warisan terbesar yang diterima Zulkifli, bukan harta, bukan istana, tapi kesadaran dan keteguhan iman. Di masa mudanya, Zulkifli tinggal di negeri Syam yang dipimpin oleh seorang raja tua dan bijaksana bernama Ilyasa atau Alyasa. Saat itu sang raja mulai menua dan resah mencari pengganti. Ia tahu kepemimpinan bukan soal kekuasaan, tapi soal siapa yang mampu menanggung beban rakyat dengan adil dan sabar. Lalu sang raja membuat sayembara yang unik. Ia mengumpulkan seluruh rakyat dan berkata, "Siapa di antara kalian yang mampu menanggung 3 hal dariku? Berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak pernah marah?" Syarat yang tampaknya sederhana, namun berat bagi jiwa. Diam menyelimuti seluruh istana. Tak ada yang berani mengangkat tangan, hingga dari tengah kerumunan, seorang pemuda angkat tangan dan berkata lantang, "Aku sanggup." Seketika semua mata tertuju padanya. Seorang anak muda, belum dikenal, belum terbukti, tapi tekadnya tak goyah. Dia adalah Bashar, dan sejak hari itu ia diberi gelar Zulkifli, yang sanggup. Dunia sering meremehkan pemuda, tapi sejarah sering ditulis oleh mereka yang berani menyanggupi hal yang tidak disanggupi oleh orang lain. Zulkifli diberi amanah besar menjadi raja, tapi ia tidak terbuai. Ia tetap berpuasa di siang hari, tetap sholat dan bermunajat di malam hari, dan tetap tidak pernah marah. Ia hidup di istana, tapi tidak berubah. Fasilitas kerajaan yang mewah, permadani lembut, makanan lezat, ranjang empuk tak mengalihkan hatinya. Ia hidup sederhana seperti sebelumnya, tidak tertipu oleh dunia, tidak tergoda oleh kekuasaan. Ia membagi waktu secara tegas, siang hari untuk melayani rakyat, sore untuk menjadi hakim, malam untuk beribadah, dan hanya waktu siang sebentar yang ia sisakan untuk tidur. Waktu istirahatnya sangat terbatas, namun cukup karena hatinya penuh cinta kepada Allah dan rakyatnya. Namun tidak semua senang dengan keadaan itu. Iblis, musuh umat manusia, merasa terganggu dengan hadirnya pemimpin yang adil dan soleh. Maka ia merancang siasat. Ia perintahkan pasukannya untuk menggoda Zulkifli.
tapi tak satu pun dari mereka berhasil. Akhirnya iblis sendiri turun tangan. Ia menyamar menjadi seorang laki tua renta, berpakaian lusuh, lemah dan tampak teraniaya. Ia datang ke istana saat waktu istirahat siang Zulkifli, lalu bercerita panjang lebar tentang penderitaannya, tentang kezaliman yang ia alami. Zulkifli mendengarkan dengan sabar. Meski waktu istirahatnya habis, ia tetap tenang. Ia berkata, "Datanglah sore nanti ke majelisku, aku akan bantu selesaikan persoalanmu." Tapi si kakek tak datang. Keesokan harinya ia datang lagi pada waktu yang sama. Zulkifli tetap menerima, tetap sabar, tetap menyarankan agar datang sore hari. Tapi lagi-lagi si kakek tak muncul di waktu itu. Hari ketiga, Zulkifli berpesan kepada pelayannya, "Jangan izinkan siapapun masuk saat aku istirahat." Namun kakek itu datang lagi, dan dengan siasatnya, ia masuk melalui celah di dinding. Zulkifli terbangun dan terkejut melihat kakek itu di hadapannya. Ia berkata, "Bukankah aku telah memintamu datang sore hari?" Kakek itu tersenyum lalu menjawab, "Aku adalah iblis. Aku datang untuk menggoda dan membuatmu marah, tapi engkau telah membuatku putus asa. Kemenangan terbesar bukan saat perang, tapi saat kita mampu mengalahkan amarah." Nabi Zulkifli telah membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati bukan hanya kuat di medan laga, tapi kuat menghadapi godaan tersembunyi dalam dirinya sendiri, marah, lelah, dan ego. Namun ujian tak berhenti di situ. Suatu ketika, negara Zulkifli mengalami pemberontakan. Kaumnya diliputi rasa takut. Mereka menolak berperang kecuali ada jaminan keselamatan. Zulkifli tidak memarahi mereka. Ia tidak memaksa. Ia hanya berdoa, menengadahkan tangan ke langit, dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, lindungilah rakyatku. Jangan biarkan mereka celaka dalam pertempuran." Dan Allah menjawab, "Aku telah mengetahui permintaanmu. Aku mendengar doamu. Semua itu akan aku kabulkan." Pertempuran pun terjadi, dan dengan izin Allah, seluruh pasukan rakyat selamat. Tidak ada satupun yang gugur. Mukjizat itu menjadi saksi bahwa doa pemimpin yang ikhlas lebih kuat dari senjata apapun. Zulkifli memimpin hingga akhir hayatnya. Ia wafat dalam kedamaian. Seluruh riwayat menyebut usianya 75 tahun. Sebagian lagi mengatakan 95 tahun. Makamnya diyakini berada di kota Kiev, Irak, dekat sungai Efrat. Namun sebagian juga meyakini di Palestina dan Damaskus. Bahkan akhir-akhir ini diduga makamnya ditemukan di Cina. Yang jelas, jasadnya mungkin diselimuti tanah, tapi teladannya hidup dalam hati umat.